Ya, baiklah, di sini akan saya jelaskan penerapan salah satu bilangan oksidasi pada suatu senyawa ionik yang berkaitan dengan tata nama senyawa. Ini khususnya untuk senyawa yang logamnya itu polivalen, yaitu yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Nah, tata nama ini kalau di buku lembar kerja kalian ya, itu ada di halaman 20. Di sini saya akan menggarisbawahi atau menjelaskan untuk tata nama yang poin 2 ya, tata nama senyawa biner dari logam dan non-logam yang pada keterangan kedua ya. Pada keterangan kedua, untuk logam yang mempunyai lebih dari satu macam bilangan oksidasi. Jadi di sini nanti bilangan oksidasinya digambarkan dengan angka Romawi. Dilambangkan dengan angka Romawi. Terus nanti ada tata nama yang lain itu memakai berakhiran O dan I untuk logamnya ya. Jadi berakhiran O untuk yang berbilangan oksidasi rendah dan berakhiran I untuk yang bilangan oksidasi tinggi. Nah, ini logamnya kalau kalian perhatikan itu pada transisi periode keempat, golongan B ya, transisi periode keempat. Ini misalnya kamu lihat itu nomor 21 sampai 30. Nah, itu adalah contoh golongan transisi yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Misalnya kamu lihat nomor 21 itu SC, 22 itu TI dan seterusnya ya, 23V. Terus di sini ada saya ambil contoh itu nomor 26 itu miliknya Fe ya. Jadi Fe salah satu logam polivalen memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu macam. Kita lihat ini saya langsung terapkan ini pada nomor 1 ini FeO. FeO ya. Fe adalah golongan transisi. Bilangan oksidasi Fe ini bisa dihitung ya. O-nya min 2 karena jumlahnya. Ya, saya ulangi. Di sini O-nya min 2 karena jumlahnya 0 maka Fe-nya positif 2. Bagaimana menamakan senyawa FeO? Ini besi. 2 ini menggambarkan biloxnya Fe. Jadi besi 2 oksida. Nah, saya lanjut yang ketiga. Ini kalau ada senyawa kemarin ya, AXBY, maka bilangan oksidasinya A adalah positif X. Maka ini biloxnya Fe itu adalah positif 3 dan O-2. Maka penamaannya tidak besi 2 tetapi besi 3. Besi 3 oksida. Sehingga Fe ini memiliki bilangan oksidasi 2 dan 3. Maka 2 yang rendah pakai nama ferrooksida. Sedangkan 3 yang tinggi pakai nama ferrioksida. Juga ini ya, Fe2CO3 3 kali. Nah, ini menggambarkan AXBY. Maka Fe ini biloxnya adalah positif 3 dan CO3 ini biloxnya min 2. Karena Fe biloxnya positif 3, maka ini besi 3, CO3 ini karbonat ya, karbonat. Nah, 3 ini yang tinggi karena yang rendah adalah 2 ya, ferrioksida. Kita lihat bawahnya ada Cu2O dan CuO. Cu2O ini O biloxnya min 2, Cu positif 1 ya. Di sini AXBY ya. A1, A2, B1, maka
Cu biloxnya positif 1, ini pakai nama Indonesianya. Tembaga 1 oksida, 1 ini rendah. Kupro oksida 1. Terus CuO, lah ini O-2, maka Cu-nya positif 2, ini tembaga 2 oksida. Lah ini 2 ini tinggi karena Cu ini biloxnya adalah positif 1 dan positif 2, lain dengan Fe. Fe ini biloxnya positif 2 dan positif 3. Maka untuk Fe yang positif 2 itu rendah, ferro, yang positif 3 itu tinggi, ferri. Sedangkan Cu yang positif 1 itu rendah, kupro, yang positif 2 itu tinggi, kupri. Dan seterusnya, ini ada Sn ya. Sn itu stano dan stani, ini 2 dan 4 ya. Bisa dilihat di sini. Sn AX BY A1 B2, maka Sn-nya positif 2, Cl-nya -1 dan seterusnya. Lain nanti latihannya bisa dicoba ya sekalian. Ini contoh ini juga bisa kalian pelajari pada LKS halaman 20 poin yang kedua. Cukup ya.